Pada tahun 1943, Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan percobaan terhadap kapal USS Eldridge yang dikenal dengan sebutan Philadelphia Experiment. Salah seorang ilmuwan yang terlibat dalam percobaan tersebut memimpin sekelompok tim Navy SEAL untuk menyelamatkan tim pertama yang sebelumnya dia kirim kembali ke tahun 1943. Inilah alur cerita film time travel berjudul 100 Million BC. Cerita berawal di Argentina Barat, menampilkan sepasang arkeolog yang sedang menuruni gunung untuk mencari pintu masuk ke sebuah gua kuno. Tiba-tiba, tali wanita arkeolog ini terputus dan ia pun terjatuh tepat di depan pintu masuk gua rahasia, di mana terdapat beberapa lukisan kuno dan kerangka dinosaurus. Cerita beralih ke Los Angeles yang berlangsung tahun 2008. Di mana tim pasukan elit dari Navy SEAL dipanggil ke pusat penelitian militer rahasia Amerika untuk berpartisipasi dalam misi penyelamatan khusus. Tim Navy SEAL diberi pengarahan oleh Dr. Frank. Dr. Frank menjelaskan bahwa sebelumnya dia telah terlibat dalam sebuah proyek rahasia Angkatan Laut Amerika Serikat sejak tahun 1940-an. Setelah bercerita tentang peristiwa Philadelphia Experiment, Dr. Frank memberitahu bahwa pada tahun 1949 dia telah mengirim tim peneliti yang dipimpin oleh Eric kakaknya kembali ke masa 100 juta tahun yang lalu sebagai upaya percobaan kedua. Akan tetapi, para tim peneliti tersebut gagal kembali ke masa depan disebabkan oleh beberapa kesalahan mesin waktu yang dirancangnya dan masih terjebak di zaman prasejarah. Di Argentina, para arkeolog menemukan pesan dari saudara Dr. Frank di antara gambar-gambar tersebut, memberi harapan kepadanya bahwa mungkin mereka masih hidup dan membutuhkan penyelamatan. Dr. Frank ingin memperbaiki kesalahannya yang dibuat 60 tahun yang lalu dengan mengembalikan para tim peneliti ke masa depan. Ia lalu meminta bantuan kepada tim Navy SEAL untuk menjalankan misi penyelamatan, terlepas dari bahaya apapun yang akan mereka hadapi. Para prajurit setuju untuk pergi bersama Dr. Frank kembali ke masa 100 juta tahun yang lalu. Mereka dilengkapi dengan berbagai perlengkapan serta instruksi tentang cara bertahan hidup di dunia prasejarah. Setelah memastikan semuanya telah siap, tim Navy SEAL yang dipimpin oleh Dr. Frank kemudian satu persatu melewati portal dimensi waktu. Para tim penyelamat melakukan teleportasi dan muncul di tengah hutan yang akan menjadi Argentina di masa depan. Kemudian Letnan Robert meminta agar semua rekannya berkumpul untuk memastikan bahwa mereka semua berhasil melewati lompatan waktu. Akan tetapi, salah satu dari mereka tidak beruntung saat berteleportasi ke masa lalu. Dia terjebak secara permanen di sebuah pohon. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Letnan Robert bersama rekannya memutuskan untuk meninggalkan prajurit itu dan terus berjalan melewati hutan. Saat menjelajahi daerah tersebut, mereka melihat gunung tempat lukisan gua ditemukan. Sepanjang jalan, tim Navy SEAL bertemu dengan salah satu penduduk setempat dan seekor dinosaurus herbivora. Khawatir akan serangan, para prajurit mengarahkan senjata mereka ke hewan tersebut. Tetapi Dr. Frank meyakinkan mereka bahwa spesies dinosaurus ini tidak berbahaya bagi manusia. Para tim penyelamat lalu melanjutkan perjalanan hingga tiba di dekat air terjun, di mana tanaman tak dikenal menembakkan cairan putih ke wajah salah seorang prajurit. Mata prajurit itu mulai berdarah. Bergegas ia melompat ke dalam air dengan panik untuk mencuci cairan beracun dari wajahnya. Tiba-tiba, Letnan Robert melihat seekor reptil raksasa di dalam air yang kemudian memangsa anak buahnya itu. Mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju sebuah gunung, tempat para tim peneliti meninggalkan pesan. Semakin mereka mendekati gunung yang dituju, semakin jelas terdengar suara predator yang menunggu kedatangan mereka. Salah seorang prajurit berhenti dan nampak ketakutan, sembari mengatakan kalau dia melihat sesuatu di depan. Letnan Robert lalu berjalan ke depan, hendak memastikan perkataan anak buahnya. Di luar dugaan, seekor dinosaurus menyambarnya begitu cepat dan membawanya masuk ke dalam hutan. Para prajurit mulai panik. Mereka menembakkan senjata ke dalam hutan. Sialnya, tempat itu seperti dikepung oleh dinosaurus yang mampu bergerak begitu cepat. Dinosaurus itu menyambar prajurit satu persatu.
Tidak ingin menjadi korban dari hewan predator purba, salah seorang prajurit berlari menuju gua perlindungan yang juga diikuti oleh rekan timnya. Sayangnya, seorang prajurit tersandung akar pohon dan tersungkur ke tanah. Seekor dinosaurus dengan cepat mengejar mangsa barunya dan sempat melukai prajurit yang terjatuh itu. Tiba-tiba, 3 orang bertombak datang mengepung predator tersebut dan berhasil membunuhnya. Sementara itu, Dr. Frank tidak mampu mengimbangi kecepatan lari dari para prajurit, sehingga dia berhenti di tengah hutan untuk mengatur nafas. Rupanya, seekor predator bersiap akan menerkamnya. Beruntung, muncul orang asing menyelamatkannya, menusuk predator itu dengan tombaknya. Saat wanita itu mengalihkan tombaknya ke Dr. Frank, spontan Dr. Frank menyebut nama wanita itu yang ternyata adalah Ruth, salah seorang anggota tim peneliti yang juga merupakan kekasih Dr. Frank di masa depan. Ruth lalu membawa Dr. Frank ke sebuah gua, di mana dia bertemu dengan teman lama dan juga Eric kakaknya. Tidak seperti Dr. Frank, para tim peneliti terlihat belum terlalu tua, karena di masa mereka, percobaan kedua yang gagal baru memasuki 6 tahun. Dr. Frank lalu memberitahu timnya bahwa mereka harus menemukan titik masuk ke masa lalu, agar bisa kembali ke masa depan dengan selamat. Para tim berjuang merangkul seorang prajurit yang terluka akibat serangan dinosaurus. Di sini, Betty memberitahu bahwa prajurit itu mungkin akan mati karena lukanya akan mengalami infeksi cepat. Mendengar perkataan Betty, prajurit yang terluka itu memerintahkan rekan timnya untuk meninggalkannya sendiri dan melanjutkan perjalanan mereka. Belum jauh rekannya pergi, seekor predator kemudian datang memangsanya. Malam harinya, mereka bermalam di sebuah gua sekaligus berbagi cerita tentang apa yang terjadi pada mereka selama bertahun-tahun. Eric mulai membangun kemesraan dengan Betty, sementara Dr. Frank tidak bisa meluapkan kerinduannya terhadap Ruth karena malu sama umur. Kemudian Dr. Frank memberitahu teman lamanya bernama Burke bahwa istrinya telah meninggal akibat kanker, sehingga putranya Burke tumbuh menjadi anak yang sangat nakal. Hal itu membuat Dr. Frank menyalahi dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Tetapi Eric menenangkan saudaranya dan mengatakan bahwa perangkat yang seharusnya membawa tim peneliti ke masa depan mengalami kerusakan dan itu bukan salahnya. Di pagi hari, mereka bergegas melanjutkan perjalanan di mana matahari sudah mulai terbit, yang artinya penghuni hutan akan segera bangun juga. Sesaat dalam perjalanan, seekor Pterosaurus terbang menyergap salah seorang prajurit, sehingga seorang rekannya melemparkan granat ke pemangsa tersebut. Suara ledakan granat barusan membangunkan Tyrannosaurus yang merupakan penghuni hutan paling berbahaya, yang dijuluki oleh tim peneliti sebagai predator Big Red. Saat itu juga, Pterosaurus kembali hendak menyerang mereka, tetapi dicegat oleh tembakan panahnya Eric. Meski kelelahan, perjalanan tetap diteruskan hingga mereka tiba di perangkat yang akan membawa mereka ke masa depan. Dr. Frank lalu mengaktifkan perangkat itu dan membentuk portal dimensi waktu. Untuk menutup portal itu kembali, salah seorang dari mereka harus tetap tinggal. Karena Dr. Frank adalah satu-satunya yang tahu cara mengoperasikan perangkat perjalanan waktu, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Dengan berat hati, Eric berjanji akan mencari cara untuk kembali demi menyelamatkan Dr. Frank. Setelah itu, ia bersama yang lain memasuki portal dimensi waktu. Saat Dr. Frank hendak menutup portalnya, Big Red tiba-tiba muncul dan bersiap memangsa para tamu tak diundang. Sementara itu, para tim kembali ke abad 21, di mana perjalanan mereka hanya memakan waktu kurang dari sedetik. Mereka nampak begitu senang, berpelukan dan memberi ucapan selamat satu sama lain, sampai mereka dikejutkan dengan kehadiran Big Red yang muncul melalui portal dimensi waktu. Si Big Red mengamuk dan menghancurkan portal tersebut. Para prajurit berusaha menghentikannya dengan terus menembak, tetapi karena kulitnya yang tebal, dia tidak dapat merasakan peluru. Setelah membunuh beberapa anggota pusat percobaan dan prajurit, Big Red kemudian menyerang ke pusat kota. Sebagian orang tim yang berhasil melarikan diri melaporkan kepada Komandan Ellis bahwa dinosaurus itu dalam keadaan bingung dan hendak mencari hutan persembunyiannya, sehingga dia akan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Komandan Ellis bersama para tim peneliti terbang menggunakan helikopter dan mengerahkan angkatan udara untuk melumpuhkan monster tersebut. Akan tetapi, mereka mengalami kesulitan melacak keberadaan dinosaurus di malam hari.
Hal ini dikarenakan dinosaurus adalah hewan berdarah dingin yang tidak bisa dilacak menggunakan sensor panas. Saat sebuah helikopter terbang rendah, dinosaurus memanfaatkan momen itu dengan menyambar helikopter angkatan udara. Melihat kejadian barusan, para tim peneliti memberitahu Komandan Ellis bahwa Big Red cukup pintar dan berbeda dari dinosaurus lainnya. Keempat tim peneliti lalu memutuskan untuk diturunkan dari helikopter dan berencana akan menjebak dinosaurus Big Red. Mereka sengaja memancing dan mengalihkan perhatian Big Red agar mengejar mereka menuju ke dalam terowongan, di mana angkatan udara akan lebih mudah menembak dinosaurus sekaligus menghindari korban sipil. Setelah mengetahui rencana mereka, Komandan Ellis memerintahkan pasukan militer maupun petugas kepolisian untuk menjaga pintu keluar terowongan. Sementara keempat tim peneliti sudah masuk ke dalam terowongan. Namun dinosaurus itu tidak mengikuti mereka dan malah muncul di pintu keluar terowongan, tempat petugas kepolisian menunggu. Saat Big Red akan menyerang Eric bersama rekannya, sebuah kendaraan lapis baja militer versi Perang Dunia Kedua datang mencegatnya dengan terus melancarkan tembakan, memaksa Big Red mengalihkan perhatiannya. Setelah kendaraan lapis baja mengejar Big Red, seorang prajurit muda yang ternyata adalah Dr. Frank datang menghampiri mereka. Dr. Frank lalu memberitahu mereka bahwa Frank dari masa depan kembali 60 tahun tepat sebelum portal ditutup, dan mereka telah melakukan penelitian ilmiah ke zaman prasejarah, di mana Dr. Frank dari masa depan dapat memperbaiki perangkat mesin waktu dan memberitahu dirinya sendiri yang masih muda tentang apa yang terjadi pada dirinya dan teman-temannya di masa depan. Frank muda juga memberitahu bahwa dinosaurus Big Red sempat melukai Dr. Frank sebelum memasuki portal dimensi waktu, sehingga Frank tua meminta kepada dirinya sendiri, yaitu Frank muda, untuk menyelamatkan teman-temannya di masa depan. Frank muda berhasil diteleportasi ke masa depan, dan sekarang dia harus membantu teman-temannya mengembalikan si Big Red ke 100 juta tahun yang lalu. Sesaat kemudian, dinosaurus muncul kembali ke terowongan dan menghancurkan kendaraan lapis baja dari Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Komandan Ellis memutuskan untuk menembakkan rudal. Tetapi seorang prajurit mengatakan bahwa masih ada tim peneliti bersama petugas kepolisian di dalam terowongan. Bersamaan dengan itu, Dr. Frank melemparkan perangkat portal ke mulut dinosaurus lalu mengaktifkannya. Melihat cahaya biru dari udara, Komandan Ellis mengingat bahwa monster itu akan larut ke dalam portal dimensi waktu dan mengembalikannya ke 100 juta tahun yang lalu. Setelah Big Red menghilang, Dr. Frank kembali mengaktifkan portal sekaligus menawarkan Eric dan rekannya untuk kembali ke tahun 1949, sehingga mereka dapat menjalani sisa hidup mereka di waktu mereka sendiri. Brooke dengan senang hati akan kembali bertemu istri maupun putranya untuk menjalani setiap momen yang sempat terlewatkan. Sementara Ruth ingin sekali menua bersama Frank dan kembali ke tahun 1949. Tetapi masalahnya, harus ada salah satu yang tetap tinggal di masa modern supaya bisa menutup portal itu kembali. Eric dan Betty memutuskan untuk tetap tinggal di abad ke-21 dan akan bertemu teman lama mereka setelah 60 tahun ke depan. Itu pun kalau umur mereka masih panjang. Frank dan kedua rekannya akhirnya memasuki portal dan melakukan perjalanan waktu ke tahun 1949. Setelah menutup portal tersebut, Eric dan Betty bergandengan. Mereka berjalan di dalam terowongan menuju masa depan baru dengan penuh semangat meskipun di tahun yang berbeda.